Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah para siswaku yang berada di seluruh dunia, di video kali ini kita akan mempelajari tentang sistem reproduksi manusia. Ya, sistem reproduksi manusia bisa kita lihat itu terdiri atas pria dan wanita. Untuk pria, sistem reproduksi pada pria terdiri atas diantaranya ada testis, kemudian vas deferens, kemudian penis, ya, yang dimiliki oleh pria, di mana spermatozoa itu dihasilkan oleh testis, ya. Kemudian sistem reproduksi pada wanita. Pada wanita yang memproduksi sel telur ini adalah ovarium. Kemudian bagian-bagian lain dari sistem reproduksi wanita selain ovarium yaitu adanya uterus atau yang dikenal sebagai rahim, kemudian tuba fallopi, kemudian vagina. Oke, kemudian untuk proses fertilisasi atau pembuahan, tentunya di sini ada pertemuan ya antara sperma dengan ovum. Dan pertemuan antara sperma dan ovum terjadi di sepertiga dari saluran telur atau di tuba fallopi. Dan dari proses fertilisasinya akan tumbuh menjadi zigot, kemudian morula, blastula, gastrula, dan akhirnya menjadi janin dan embrio ya. Kemudian janin dan embrio nanti akan tumbuh dan berkembang di uterus, dinding rahim uterus ya. Oke, untuk sistem reproduksi manusia ya, ini dapat mengalami kelainan dan penyakit. Oke, nanti kita akan mempelajari di bagian kesehatan organ reproduksi. Oke, check it out. Sistem reproduksi manusia. Untuk memperbanyak dan mempertahankan jenisnya, setiap organisme mempunyai kemampuan reproduksi atau berkembang biak. Begitu juga pada manusia. Sistem reproduksi pria berbeda dengan wanita. Apa fungsi dari alat kelamin jantan dan betina? Bagaimana proses terbentuknya janin? Mengapa kita harus menjaga kesehatan sistem reproduksi? Kita ikuti saja session berikut ini. Ya, kita mulai dari sistem reproduksi pria. Sistem reproduksi pria berfungsi untuk menghasilkan sel kelamin jantan yang disebut dengan sperma. Sistem reproduksi pria terdiri atas kelenjar-kelenjar dan saluran-saluran untuk mengeluarkan sperma. Berikut ini adalah tabel organ-organ penyusun sistem reproduksi pada pria. Yang pertama, testis menghasilkan sel sperma dan hormon reproduksi. Yang kedua, skrotum, kantung yang di dalamnya terdapat testis dan berfungsi untuk mengatur suhu yang cocok bagi kehidupan sperma. Kemudian yang ketiga, tubulus seminiferus. Tubulus seminiferus ini adalah saluran yang terdapat di testis dan berfungsi sebagai tempat pembentukan sperma. Yang keempat, sel interstisial. Sel ini terdapat di testis dan berfungsi untuk menghasilkan hormon kelamin pria. Yang kelima, sel Sertoli. Sel yang terdapat di testis dan berfungsi untuk menyediakan makanan bagi sperma. Yang berikutnya adalah penis. Penis adalah alat kopulasi. Yang ketujuh, vas deferens. Vas deferens menyalurkan sperma dari epididymis menuju ke kantung sperma. Yang berikutnya, ductus epididymis. Ductus epididymis tempat pematangan dan penyimpanan sementara sperma. Berikutnya, kantong sperma
atau sering disebut dengan vesicula seminalis, ya, tempat menampung sperma. Berikutnya kelenjar prostat dan kelenjar Cowper. Fungsinya adalah menghasilkan cairan semen yang berfungsi memberi nutrisi dan mempermudah gerakan pada sperma. Oke, ini adalah alat reproduksi pada pria. Ya, jadi sudah diberikan teori. Ya, alat reproduksi pada pria. Tadi sudah disebutkan bahwa alat reproduksi pada pria terdiri atas testis, kemudian skrotum, kemudian juga di situ ada ductus epididymis dan kemudian vas deferens. Kemudian setelah dari vas deferens, spermatozoa akan menuju ke kantong sperma atau yang disebut dengan vesicula seminalis. Oke, kemudian menuju ke kelenjar prostat, ya, dan selanjutnya di sana juga ada kelenjar Cowper, ya. Oke, kemudian selanjutnya menuju ke penis. Oke, itu adalah alat reproduksi pada pria. Berikutnya sistem reproduksi pada wanita. Pada wanita terdapat sepasang ovarium yang berfungsi untuk menghasilkan ovum atau sel telur. Setiap ovarium mempunyai saluran telur yang disebut dengan tuba Fallopi. Kedua saluran telur bermuara pada uterus atau rahim. Leher rahim atau serviks berhubungan dengan lubang tempat keluarnya bayi yang disebut dengan vagina. Ya, ini adalah gambar dari alat reproduksi pada wanita. Jadi yang paling penting atau yang memproduksi sel telur di sini adalah ovarium. Jumlahnya seperti pada testis, ovarium pun jumlahnya adalah sepasang. Oke, kemudian selain ovarium juga ada tuba Fallopi, ya, saluran telur. Dan di tuba Fallopi lah tempat terjadinya pertemuan antara sel telur dengan spermatozoa. Kemudian berikutnya yang tak kalah pentingnya adalah uterus atau rahim, di mana di uterus itu bayi berkembang selama 9 bulan lamanya. Proses fertilisasi atau pembuahan. Proses pelepasan ovum dari ovarium disebut ovulasi. Dalam perjalanannya ke uterus, jika ovum bertemu dengan sperma di tuba Fallopi saluran telur, ovum akan dibuahi oleh sperma. Proses pembuahan ovum oleh sperma disebut fertilisasi. Ketika proses pembuahan berlangsung, hanyalah kepala sperma yang masuk ke dalam ovum. Inti sperma bergabung dengan inti ovum. Jika telah ada satu sperma yang masuk ke dalam ovum, sperma lain tidak dapat menembus membran ovum. Ya, berikut ini adalah proses pembuahan yang terjadi di saluran telur. Ya, di sini bisa kita lihat bahwa dari sekian juta spermatozoa hanya satu tozoa, ya, disebut dengan zigot. Hasil pembuahan ovum oleh sperma disebut zigot. Zigot terus bergerak dari saluran telur menuju uterus. Selama pergerakannya menuju uterus, zigot membelah terus-menerus secara mitosis, membentuk kumpulan sel yang disebut dengan embrio. Perubahan zigot menjadi embrio dan pergerakannya menuju uterus membutuhkan waktu sekitar 5 hari. Pada hari kelima, embrio telah sampai di uterus. Pada hari ke-7, embrio menempel pada dinding uterus. Proses perkembangan zigot setelah fertilisasi sampai menempel pada dinding uterus. Ya, jadi sudah diterangkan di teori tadi, ya, bahwa proses bertemunya sel telur dengan spermatozoa pada akhirnya membentuk zigot. Kemudian zigot akan membelah menjadi 2 sel, 8 sel, dan terus menerus membelah, ya. Kemudian membentuk morula, blastula, gastrula.
dan pada akhirnya membentuk embrio, dan embrio nanti akan menempel di dinding rahim. Embrio menempel pada dinding uterus dan akan tumbuh dan berkembang selama 9 bulan lamanya. Setelah hari ke-12 terbentuklah lapisan luar ektodermis dengan lapisan dalam endodermis pada embrio. Kemudian terbentuk lagi lapisan tengah yang disebut dengan mesodermis. Ya, gambar berikut adalah proses perkembangan embrio hingga terbentuk janin pada minggu yang pertama adalah A, ini adalah minggu keempat. Kemudian yang B ini adalah minggu ke-7 dan C ini adalah minggu ke-13. Oke, berikutnya ini gambar 1.7 ya, pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Tahapan pertumbuhan dan perkembangan pada manusia dimulai dari bayi, kemudian anak-anak, remaja, dewasa, tua, dan renta ya. Oke, berikutnya siklus haid. Sejak masa pubertas 10-15 tahun, tubuh wanita mengalami proses bulanan yang disebut dengan siklus haid. Perubahan tingkat hormon mempertebal jaringan endometrium atau rahim dan memperbanyak darah yang akan jadi zat makanan bagi telur yang dibuahi. Keterangan minggu ke-1, lapisan rahim luruh dan keluar sebagai aliran darah haid melalui vagina. Minggu kedua, lapisan rahim menebal kembali sebagai persiapan untuk sel telur berikutnya yang matang dalam indung telur. Minggu ketiga, telur matang lepas dari indung telur. Telur dapat dibuahi dalam waktu 36 jam di dalam saluran telur ovidak atau tuba Fallopi. Minggu keempat, telur mencapai rahim. Jika telur tersebut telah dibuahi, akan tertanam implantasi di dinding rahim. Sebaliknya, jika telur tersebut tidak dibuahi, akan meluruh dan keluar bersama lapisan dinding rahim sebagai darah haid. Siklus haid berlangsung hingga perempuan berusia sekitar 40 hingga 50 tahun. Kelainan dan penyakit pada sistem reproduksi manusia. Yang pertama, gonorrhea, penyakit kencing nanah. Penyebabnya bakteri Neisseria gonorrhoeae. Yang kedua, chlamydiasis. Penyebabnya bakteri Chlamydia trachomatis. Berikutnya, sifilis, penyakit raja singa. Penyebabnya bakteri Treponema pallidum. Berikutnya, herpes genitalis. Penyebabnya virus herpes simplex. Berikutnya, candidiasis, keputihan. Penyebabnya jamur Candida albicans. Kesehatan organ reproduksi. Cara menjaga kesehatan organ reproduksi. Yang pertama, menjaga kebersihan organ reproduksi bagian luar. Yang berikutnya, mengkonsumsi makanan yang higienis dan cukup nutrisi, yaitu makanan yang steril serta bebas racun dan bahan kimia berbahaya. Berikutnya, tidak mengenakan celana yang terlalu ketat karena dapat menyebabkan peradangan pada organ reproduksi. Berikutnya, mengenakan pakaian dalam berbahan kartun yang dapat menyerap keringat untuk mencegah kondisi lembab yang dapat memicu perkembangan bakteri. Dan terakhir, tidak melakukan hubungan seks bebas karena berisiko tinggi terkena penyakit kelamin yang berbahaya seperti AIDS dan sifilis. Oke, para siswaku yang ada di seluruh dunia, sampai di sini dulu video sistem reproduksi pada manusia. Kita ketemu lagi di video Roger B. Science di video-video berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.